Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah manajemen logistik. Ujian tengah semester. Nama saya Tika Novitasari, NIM saya 28921503005, mata kuliah manajemen logistik. Dosen pengampu Ibu Wina Sariku Suma Ningtyas, Manajemen Plus, Universitas Pancasakti, semester 4. Pembahasan materi yaitu logistik dan pemasaran. Saya akan menjelaskan pembahasan logistik dan pemasaran, yaitu tujuan instruksional khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa atau mampu memahami dengan baik tentang 1. Logistik dan pemasaran, kedua, keterkaitan antara logistik dan pemasaran, dan ketiga, komunikasi dalam pemasaran, dan keempat, pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Logistik dan pemasaran. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersial. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dalam penggandaan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan komersial pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab, memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang dan menyaksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana. Terangan peramalan penjualan data ini dicapai untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi ada dua, yaitu 1. Memelihara hubungan dengan pelanggan, dan kedua, bertanggung jawab dalam penelitian pasar. 2. Keterkaitan antara logistik dan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan selain rancang bangun dan rekayasa, produksi keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Pemasaran pemegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembaruan perusahaan marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembaruan yang dimaksud, yaitu komunikasi dalam pemasaran. Dalam berkomunikasi, kita juga akan menemui hambatan baik yang datang dari pihak pemberi informasi, pihak penerima informasi, maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. A. Arus komunikasi ke bawah, downward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. B. Arus komunikasi ke atas, upward communication, yaitu arus komunikasi dari seorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam satu organisasi. Yang C. Komunikasi horizontal communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatannya. Pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat.
Coulter dalam Kuncoro 2002-250 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitikberatkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Collin dan Montegomery 1998 yang kelima mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas motivasinya. Kuadrat 1. Produk yang akan dipasarkan di pasar yang baru disebut sebagai strategi pengembangan pasar. Kuadrat 2. Perusahaan mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasar yang baru disebut strategi diversifikasikan produk pasar. Kuadrat 3. Produk yang dimiliki perusahaan saat ini dipasarkan di pasar yang sekarang disebut strategi penetrasi menerobos. Kuadrat 4. Perusahaan mengembangkan produk baru dan dikembangkan di pasar lama disebut strategi pengembangan produk. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang kata-kata yang salah atau kurang jelas atau kurang banyak, mohon maaf. Terima kasih untuk dosen pengampu Ibu Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.